pemirsa, kembali lagi bersama saya Vida Mulia di Fokus Dialog bersama Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang dengan tema program orang tua asuh anak stunting di Kota Tanjung Pinang. Masih bersama narasumber kita, Bapak Endang Abdullah dan Bang Robi Patria. Ini kita lanjut untuk pembicaraan kita tentang kerjasama dengan pihak-pihak yang lain selain Dewan Masjid dan BKKBN untuk program orang tua asuh untuk anak stunting ini, Pak. Ya. Jadi sebetulnya kami atas nama pemerintah kota itu sangat membuka. Jadi without wall, tanpa dinding pemisah untuk menarik masyarakat berperan serta aktif untuk membantu program stunting ini. Karena memang amanat dari pusat juga bagaimana kita bergotong royong. Budaya gotong royong ini kita munculkan dalam rangka pengolahan stunting ini. Jadi memang kemarin antara Basnas, BKKBN sama DMI sudah melakukan kerjasama untuk melakukan pengolahan, pengumpulan ataupun langsung untuk melaksanakan intervensi stunting. Alhamdulillah telah terwujud. Ya mungkin nanti ke depan bisa aja kerjasama dengan yang lain-lain lagi karena waktu kita masih tujuan nasional itu 2024. Masih ada 2 tahun lagi yang harus kita kelola. Jangan sampai yang belum stunting jadi stunting, yang sudah stunting itu kita intervensi sudah berkurang. Jadi bisa saja pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Tanjung Pinang kita ketuk pintunya. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin dari Satgas BKKBN akan silaturahmi, ayo kita sisihkan dari penghasilannya bahwa di keluarga Kota Tanjung Pinang ini, khususnya di Kota Tanjung Pinang, masih banyak membutuhkan. Karena memang ingat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Tanjung Pinang cukup harus kita perhatikan. Ya, jadi ini perlu stimulus. Perlu sentuhan dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan intervensi pola asuh dan pola gizi. Pola gizi dan pola asuh yang harus kita stimulus kepada keluarga yang memiliki balita, apa ibu hamil atau catin, juga kita harus siap-siap untuk melaksanakan itu. Jadi kami terbuka dari pemerintah Kota Tanjung Pinang, kami sangat terbuka kepada masyarakat atau warga Kota Tanjung Pinang yang ingin ikut serta bergotong royong dalam rangka menjadi orang tua asuh. Makin banyak kita orang tua asuh, makin stunting kita akan bisa diminimalisir, bahkan dikurangi, bahkan upaya preventif kita, pencegahan kita terhadap stunting akan berhasil di Kota Tanjung Pinang. Insya Allah itu akan terwujud di Kota Tanjung Pinang. Dan juga kami imbau untuk pemirsa Tanjung Pinang TV untuk berpartisipasi bersama kami di line telepon 0831 6159 3800 atau melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama di 0831 6159 3800. Dan untuk sosialisasinya sendiri Pak, gimana Pak? Untuk sosialisasinya kita lintas sektor ya, lintas sektor. Alhamdulillah kami tadi sudah mensepakati untuk kita langsung terjun ke tingkat kelurahan. Kita melakukan sosialisasi ke tiap kelurahan dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana itu stunting dan bagaimana kita turut serta peduli untuk mengatasi stunting. Kita nanti mulai minggu depan kita sudah mulai turun ke masyarakat dalam rangka pertama ada ronde namanya. Kita akan targetkan, agendakan ronde stunting. Ronde stunting ini Dinas Kesehatan, BKKBN, instansi dinas terkait kita ajak, sampai Disduk kita ajak, DP3 kita ajak, bahkan dokter spesialis sebagai pakar, bukan hanya tim teknis saja, tim pakar, kita hadirkan di masyarakat untuk melihat secara langsung apa sih permasalahannya, ya, apa sih permasalahannya dan memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada masyarakat sekaligus mengintervensi. Dan alhamdulillah minggu depan kalau tidak salah dari saya dapat informasi dari Dinas Kesehatan kita akan ronde stunting ke masyarakat hari Kamis dan itu akan didampingi oleh dokter spesialis dalam rangka untuk melihat secara langsung keluarga yang memiliki stunting. Nah upaya-upaya ini sosialisasi ini sudah dengan berbagai macam seperti sekarang dengan melalui TV Tanjung Pinang, TPI Tanjung Pinang. Saya terima kasih sekali kepada TPI Kota Tanjung Pinang yang telah mengikut sertakan kami dalam rangka mempromosikan untuk stunting. Jadi dalam hal ini saat ini kita orang tua asuh. Jadi dalam rangka orang tua asuh kami sosialisasikan agar masyarakat Kota Tanjung Pinang yang mempunyai kelebihan penghasilan
tadi berentet, misalnya yang satu kan 750 sudah dilakukan pendekatan secara pemenuhan kebutuhan, itu anggaplah 750. Dari hitungannya sudah ada pemenuhan gizi selama 1 bulan. Jadi 750.000 ini silahkan masyarakat mau berpatungan, ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang berapa saja, sepeduli dan seikhlasnya. Karena saya disampaikan oleh Mas Robi tadi, Anissa kalau yang umat Islam, bagaimana kita bisa melihat di masa yang akan datang kualitas sumber daya manusia kita. Jadi silakan terbuka, silakan kepada seluruh warga Kota Tanjung Pinang. Kami tidak menutupi elit-elit mana, tapi terbuka yang mau jadi orang tua asuh. Kita terima telepon dulu ya Pak. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa Ibu? Ya, Dengan siapa Bu? ya. Ibu dengan siapa di mana Bu? Ini saya mau bertanya. Iya. Tadi kan sudah dijelaskan kan tentang faktor-faktor stunting ini. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh untuk program orang tua asuh anak stunting ini berlangsungnya sampai kapan, Mbak Bu? Oke. Berlangsungnya Iya. sampai kapan ya Bu? Ya, Iya. dengan siapa Ibu? Dan Ibu Dini Ibu Dini ya? di Sungai Jam. Di Sungai Jang. Oke. Ya, Terima kasih Bu. iya. Ya. Iya, sama-sama. Ya. Pak, bagaimana ini Pak untuk program orang tua asuh anak stunting ini sampai kapan? Ya, ini terima kasih Ibu Dini ya. Semoga Ibu Dini juga tertarik untuk menjadi orang tua asuh di Sungai Jang. Jadi terima kasih ya Ibu Dini. Mudah-mudahan Ibu Dini yang di Sungai Jang ini juga tertarik untuk menjadi salah satu orang tua asuh kita untuk menangani stunting. Jadi intervensi stunting ini kita harapkan, kita himbau adalah selama 6 bulan. 6 bulan berarti sudah mulai dari bulan November kemarin. November, Desember. Akhirnya adalah Januari, Februari, Maret, April. Jadi perkirakan sampai dengan April itu pas 6 bulan intervensi tahap pertama. Ini tidak akan berhenti sampai sini, terus intervensi tahap kedua, tahap ketiga sampai dengan tahun 2024 target Kota Tanjung Pinang zero stunting dari EPP GBM. Tapi kalau untuk yang data yang stunting dari ESGI itu kita menurunkan sampai dengan 14% sesuai dengan standar daripada nasional. Jadi itu loh tahapan-tahapannya, karena tujuan nasional juga dari instruksi Presiden sampai 2024 turun sampai dengan 14%. Kalau Tanjung Pinang masih 18,8% saat ini, berarti kalau kita harus menurunkan sampai 2024 4,8%. Dan untuk kita upayakan kalau memang turun 4% lebih, berarti stunting yang kita asesmen dari 13.000 sekian anak itu bisa turun zero. Tanjung Pinang memang harapkan zero dari elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Nah silakan selama 6 bulan itu, jadi sudah kita mulai dari bulan November, dan aksi orang tua asuh yang bekerja sama dengan PKK dengan tim penggerak pendamping keluarga juga sudah melaksanakan pola makan yang sudah disusun oleh mereka dan memasak sendiri secara community dengan ada peran serta PKK. Kita serahkan dana itu dari Dinas Kesehatan yang dikelola dikolektif oleh Dinas Kesehatan, diserahkan ke PKK. PKK sendiri sesuai dengan kedekatan dengan masyarakat menyusun menu makanan oleh gizi dan dimasak oleh PKK dan disajikan kepada keluarga yang kena stunting. Setelah 6 bulan orang tua asuh kan hanya programnya 6 bulan. Ya. Setelah 6 bulan ini apa bisa tetap ya. menjadi orang Gini, tua Mbak asuh Pida. atau memang Kalau memang mau terus-terusan nggak ada masalah. gitu. Ya, tapi yang jelas bahwa selama 6 bulan ini kami dari tim teknis ahli gizi itu akan mengevaluasi sampai sejauh mana keberhasilan kita mengintervensi. Jadi setiap 2 minggu, 1 bulan terus diintervensi. Keberhasilan kita mengintervensi gizi ini, apakah ada bertambah berat badannya, terus bertambah kelincahan kembangnya kan gitu.
Jadi pola tumbuh dan kembang, grow and development-nya bagi anak itu kita perhatikan, dan ada ukuran parameter oleh ahli gizi, sudah ada parameternya bagaimana mengukur keberhasilan. Kalau memang jadi orang tua asuh selama, kami juga tidak maksa, tidak memberikan target 6 bulan. Kalau saya sanggup 1 bulan tak apa, 2 bulan tak apa, 3 bulan tak apa. Tapi kalau semua ini berpeduli, insya Allah. Jadi kalau saya 1 bulan aja saya coba, karena ada rezeki 1 bulan, terima kasih. 2 bulan, terima kasih. Apalagi sampai 2024. Untuk pihak swastanya sendiri, apakah ada kerjasama juga, Pak? Kalau pihak swasta ini modelnya bukan kerjasama ya. Kalau menurut saya kita himbauan dari pihak swasta, pengusaha, dan ini mungkin juga belum kita share begitu masif ya untuk pengusaha. Pertama, langkah Ibu Wali Kota ini internal Pemko. Terus setelah internal Pemko, BKKBN punya langkah untuk kerjasama dengan DMI, Basnas. Alhamdulillah telah tergarap. Nah, sekarang juga sosialisasi kepada masyarakat. Oke. Halo, selamat siang. Iya, dengan siapa Ibu? Di mana? Saya dengan Ibu Irma. Di mana Ibu Ibu? Irma di Batu 16. Di Batu 16. Iya Ibu, silakan, ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya Mbak, gini, apa tindakan yang paling utama atau pertama kali yang harus dilakukan orang tua ketika menghadapi anaknya sedang mengalami stunting? Iya, itu aja Ibu. Halo. Iya, halo. Ya, Iya, halo. ada yang lain yang mau ditanyakan Ibu? Satu lagi, apakah waktu stunting anak yang akan stunting itu, apakah kita tahu tanda-tandanya apa kalau anak itu mau stunting gitu? Oh iya, itu aja Ibu. Ya gitu aja Mbak pertanyaannya. Iya, terima kasih Ibu Irma. Iya, sama-sama. Selamat siang. Seperti apa ini Pak untuk yang tanda-tanda stunting? Gimana? Jadi masalah stunting ini kan makanya dibuat gerakan pencegahan ya. Biasanya 4T, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu muda, dan terlalu sering. Jadi kalau nikahnya umur 15 tahun, maka kemungkinan terbesarnya akan melahirkan anak stunting. Karena apa? Karena organ produksi perempuan itu belum siap untuk melahirkan anak. Nah, ini kan menjadi persoalan, maka pemerintah membuat gerakan 3 bulan sebelum menikah. Dia harus diperiksa kesehatannya, diberikan pengarahan bagaimana reproduksi. Nah, itu kan untuk mencegah di awal. Nah, ketika dia sudah terlanjur menikah, kemudian melahirkan anak tanpa mengkonsumsi susu-susu yang berkualitas ya, maka melahirkan anak kemudian kan nanti dipantau di posyandu. Maka ketika ukurannya misalnya 10 bulan tapi tingginya tidak tumbuh dengan berat badan yang kurang, maka tim gizi Puskesmas akan melakukan evaluasi apakah ini stunting atau tidak. Nah, pendek juga belum tentu stunting. Banyak orang pendek yang cerdas ya, tapi kalau sudah stunting, dia pasti pendek karena tumbuhnya gagal tumbuh ya. Maka ibu-ibu sebaiknya memang dia memperhatikan pertumbuhan anaknya. Kan ada buku panduan di posyandu itu. Normal nggak pertumbuhannya? Kalau nggak normal pasti petugas di posyandu akan memberitahukan. Maka akan diintervensi mereka yang terduga suspek stunting. Nah, maka ketika merencanakan pernikahan kan harus disiapkan semuanya. Mentalnya dipersiapkan, keuangan ekonominya dipersiapkan, sampai gizi yang diberikan ketika hamil juga dipersiapkan. Bahkan kalau dalam agama diperdengarkan mortal-mortal bacaan-bacaan Al-Quran ya, biar anaknya menjadi cerdas. Nah, ketika dia sudah lahir ya, maka orang tua harus wajib memberikan makanan yang bergizi. Ibu harus menyusukan anaknya 2 tahun ya. Jangan 6 bulan menyusui habis itu dikasih sirup, kan kurang bergizi. Ini yang menyebabkan bisa menjadi stunting. Saya kira itu.
untuk langkah yang dilakukan orang tua pada saat anaknya kira-kira ini stunting gitu. Nah, Apa yang harus dilakukan? orang tua yang merasa memiliki anak 0 sampai 2 tahun ya harus sering dia ke posyandu setiap bulan. Karena nanti akan dievaluasi oleh tim posyandu, anak ibu sepertinya ada gagal tumbuh nih, maka nanti akan diperhatikan dan dibina atau diteliti oleh dokter spesialis anak misalnya, atau dibawa ke rumah sakit kalau memang dia sudah terkategori stunting. Nanti yang mendeteksi di puskesmas, di posyandu itu. Itu dilakukan secara gratis atau memang dari? Kalau sekarang kan di puskesmas kan gratis, nanti dilihat. Misalnya ukuran 6 bulan harusnya anak bayi berapa gitu kan nanti terpantau. Karena kalau dia tidak ukurnya misalnya itu panjang badannya misalnya 9 cm gitu, atau 20 cm, ternyata dia nggak sampai, berarti ya ada kelainan, maka itu yang akan dicek. Kita memvonis stunting kan setelah melalui proses yang ahli gizi, dokter ya, baru kita ketahuan. Timbang berat badannya seperti itu. Untuk anak stunting yang ingin mendapatkan orang tua asuh, itu sistemnya seperti apa? Apakah anak yang stunting otomatis langsung mendapatkan orang tua asuh atau memang harus didaftarkan terlebih dahulu atau seperti apa? Iya, jadi pemerintah Kota Tanjung Pinang itu ada data-datanya, di mana anak stunting mereka tahu karena melalui proses pengukuran tadi di posyandu. Maka data-data itu ada di Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan akan berkoordinasi dengan Basnas atau dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Ini anak yang akan kita bantu. Tapi kalau misalnya ada 487 anak, duit terkumpul hanya misalnya mengcover 42 orang, maka yang lainnya kan belum bisa kita bantu. Maka dibuatlah gerakan orang tua asuh ini supaya ada misalnya 250.000 warga Tanjung Pinang yang mampu ya, itu gotong royong untuk membantu yang lain yang belum terbantu oleh Bapak asuh. Kan masih ada berapa? Ada 400 lebih kan, 300 lebih yang harus kita bantu. Karena 42 sudah dibantu oleh orang tua asuh yang terdiri dari aparatur sipil negara yang bekerja di Pemkot Tanjung Pinang. Maka kita mengajak nih perusahaan-perusahaan yang berusaha di Tanjung Pinang, ada dana CSR, Corporate Social Responsibility, itu harus dialokasikan untuk anak-anak stunting. Biasanya mereka misalnya tahun-tahun sebelumnya untuk kegiatan jalan sehat misalnya, tapi sekarang pindahkan kegiatannya ke stunting dulu. Karena ini sangat penting, mendesak gitu, menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, dan pemirsa, seperti apa kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk anak-anak tersebut? Kita akan kembali setelah pesan berikut ini.